Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hidayah pada mata pelajaran informatika. Nah, untuk materi hari ini itu kita masuk ke dalam bab teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum kita masuk kepada integrasi Excel, mungkin kita harus memahami Excel-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan mengenai Microsoft Excel-nya itu sendiri. Dan mungkin ada beberapa rumus fungsi yang akan saya jelaskan juga. Nah, pengertian dan fungsi dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi pengolah angka. Kalau misalkan Word itu pengolah data, nah Microsoft Excel ini adalah pengolah angka yang menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, fungsi dari Microsoft Excel di sini itu untuk membuat, mengedit, kemudian mengurutkan, menganalisis, dan meringkas data. Nah, selain itu juga untuk menghitung aritmatika dan statistika, kemudian juga bisa membantu dalam penyelesaian soal logika dan matematika. Oke, nah ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Ada menu Quick Access Toolbar, ini menu-menu yang sering dipakai. Kemudian ada menu ribbon, mulai dari home ini lebih ke modifikasi teks ya, kemudian insert di sini untuk menginput, kemudian ada page layout untuk mengatur layout, kemudian formulas di sini itu untuk rumus-rumus fungsi, kemudian ada data, review, dan view. Nah, di sini ada name box di sini itu untuk nama selnya, kemudian ada sel di sini pertemuan antara baris dan kolom, kemudian ada kolom, kemudian ada formula bar di sini untuk memasukkan rumus, kemudian ada row di sini baris, scroll between worksheet, kemudian add new worksheet, kemudian ada view modenya, kemudian ada scroll bar, dan zoom control. Mungkin untuk zoom control kalian sudah pernah lihat juga di sebelumnya di Microsoft Word. Oke, nah kita lanjut. Dalam Microsoft Excel itu ketika kita memasukkan rumus ada kriterianya. Yang pertama itu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua untuk fungsi itu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian menggunakan simbol matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Nah, kemudian tidak mengandung spasi. Kemudian tidak mengandung tanda koma bagi angka yang lebih besar dari 999, misalkan 1000 nih. 1000 itu kan biasanya kalau di matematika 1.000. Nah, kalau misalkan di Excel itu kalian cukup menuliskan 1000 tanpa menggunakan titik ataupun koma. Kita next. Nah, hari ini kita masuk ke dalam rumus fungsi teks. Rumus fungsi teks itu ada lower itu teks kecil, kemudian upper itu teks besar, kemudian proper itu setiap awal kata itu huruf besar, kemudian ada left ini mengambil karakter dari sisi kiri, kemudian ada right di sini mengambil sisi dari sebelah kanan, kemudian mid itu mengambil karakter dari tengah, len itu menghitung banyaknya karakter, dan ada consonant di sini menggabungkan karakter. Oke, kita buat contoh ya. Misalkan di sini saya punya katanya adalah Seman 4 Bandung. Nah, di sini kita coba menggunakan rumus fungsi teks. Misalkan kita mau mengambil karakter dari sebelah kiri, yang akan kita ambil adalah Seman. Kita masukkan rumusnya sama dengan left
buka kurung. Kemudian di sini ada rumusnya. Nah, kita bisa lihat penggunaan rumusnya di sini. Dia minta teksnya. Teksnya kita klik, kemudian kita mau mengambil seman. Berarti berapa karakter dari sisi kiri untuk seman? Kita bisa hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 karakter. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, ini outputnya. Kita menggunakan left gitu. Ini hanya contoh ya. Kemudian kita kembali ke PowerPoint ya. Nah, setelah fungsi teks, di sini ada operator matematika dan fungsi statistik. Operator aritmatika di sini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen, dan pangkat. Nah, kemudian ada fungsi statistik yaitu average, count, min, max. Average di sini untuk mencari rata-rata, count di sini untuk menghitung banyaknya data, kemudian ada min. Min di sini nilai terkecil, maaf. Dan kemudian ada max. Max itu adalah nilai terbesar. Nah, kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Fungsi selanjutnya adalah fungsi logika. Nah, fungsi logika ini digunakan untuk menguji apakah data memenuhi kriteria atau tidak. Nah, ada beberapa operasi yang digunakan dalam fungsi logika, yaitu sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, berikut ada rumus fungsi untuk if ini. Yang pertama if, kemudian logical test. Logical test di sini adalah sel yang dijadikan patokan atau syarat yang ditetapkan. Kemudian ada value if true. Value if true di sini adalah kondisi jika syaratnya terpenuhi. Kemudian ada value if false. Value if false di sini adalah kondisi jika syaratnya tidak terpenuhi. Oke, kita masuk ke dalam contoh lagi. Di sini saya punya satu buah contoh. Contohnya adalah kode SMSSM. Nah, saya mau jika kodenya S, maka dia Semarang. Selain itu, berarti kalau selain itu, berarti syaratnya salah ya. Selain itu, dia Makassar. Nah, bukan cuma huruf M berarti yang Makassar. F, T, pokoknya selain huruf S aja. Sama dengan if, buka kurung, if logical testnya adalah S, maka kondisi benarnya dia adalah Semarang. Selain itu, dia Makassar. Oke, kita enter. Kemudian kita tarik. Nah, ini dia untuk if. Kemudian kita balik lagi ke yang selanjutnya, fungsi lookup. Fungsi lookup di sini ada dua ya, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP di sini rumus Excel yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai pada sebuah tabel berdasarkan kata kunci tertentu. Nah, mengambil datanya dia secara vertikal. Di sini ada rumusnya. Yang pertama ada lookup value. Lookup value di sini adalah sel yang dijadikan patokan. Kemudian tabel array. Tabel array di sini adalah tabel yang mau diambil datanya. Kemudian ada call index num. Call index num di sini adalah urutan kolomnya. Kemudian ada range lookup. Range lookup di sini adalah sifat data yang mau kalian cari, apakah true atau false. Kalau true itu dia estimasi, jadi kayak mendekati. Kalau false itu akurat. Oke, kita lanjut dulu ya ke fungsi selanjutnya. Fungsi selanjutnya yaitu HLOOKUP. Ini sebenarnya sama dengan VLOOKUP, hanya yang membedakan di sini adalah row index num-nya. Kalau tadi di VLOOKUP itu call index num, jadi urutan kolomnya. Kalau misalkan di HLOOKUP itu row index num. Row index num adalah urutan barisnya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak. Untuk nanti latihannya akan saya berikan via grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.